Indonesia merdeka tahun 1945. Sebelum tahun 1945, apakah namanya Indonesia? Jika namanya Nusantara, siapa presiden atau raja Nusantara? Mana saja wilayah kekuasaan Nusantara itu? Dan jika namanya Indonesia, siapa presiden kita sebelum Soekarno? Jika namanya Hindia Belanda, bagaimana format dan hierarkinya? Jadi, siapa kita sebelum 1945? Kita di bawah negara atau kerajaan siapa? Siapa pemimpin kita? Mengapa tak pernah dijelaskan di pelajaran sejarah di sekolah? Semua kejadian belakangan ini memiliki hikmah, agar kita semua mempertanyakan lagi titik kejelasan jati diri kita. Titik nol pembangunan dan pada gilirannya kemajuan adalah sejak kita mengenal jati diri kita yang sebenarnya. Tanpa kenal jati diri, pembangunan apalagi kemakmuran kesejahteraan adalah sebuah omong kosong. Dan semua politik global ini memang bertujuan agar kita kehilangan jati diri. Bahkan lebih buruk lagi, untuk membuat kita bahkan tak pernah menanyakan apalagi mempersoalkan siapa diri kita sebenarnya. Mengapa penihilan sejarah bangsa ini menjadi sesuatu yang sangat sistematis, metodik, dan dikendalikan dengan ketat dan sangat serius? Tentu karena bangsa ini adalah yang paling punya apa-apanya. Sementara kita puas mengkiblat pada budaya dan bangsa lain yang bukan kita, apa namanya selain kesurupan. Jika raga kita dirasuki jiwa dan ruh bangsa selain jiwa kita sendiri, jangan enteng dalam keadaan kerasukan. Mari bangun. Vibrasi informasi ini telah dihembuskan ke seluruh relung bangsa, empire, kolateral, dan lain-lain. Namun yang terdengar adalah splatteran, diterima oleh antena yang keliru, sehingga relay menyiarkan frekuensi yang sumbang dan tak jelas. False dalam ketidakjelasan ini yang kemudian diamplifikasi untuk makin memberikan kesan dan implikasi bahwa semuanya mimpi siang bolong dan omong kosong. Lalu kita diletakkan lagi sebagai raga tanpa jiwa, jati rapuh tanpa getih dan getah, yang kerontang dan rentan terhadap panas dan api. Sementara Nusantara itu sendiri hanya julukan, tak pernah ada negara bernama Nusantara. Yang ada adalah wilayah-wilayah bangsa Sunda, bukan provinsi atau etnis Sunda di Jawa Barat, atau yang cakupan wilayahnya disebut oleh bangsa asing sebagai Sundaland. Silahkan Anda bisa lihat sendiri ini di Google. Namun, Sunda atau Sundaland juga bukan nama atau title negaranya. Sunda sendiri saat ini telah mengalami pengecilan definisi dan skop, menjadi seolah-olah hanya salah satu dari banyak etnis yang ada di Indonesia. Padahal belum lama ini di sekolah dasar kita diajarkan tentang yang mana Sunda besar dan Sunda kecil, bukan Jawa Barat kan? Di zaman dahulu, kala Sunda dikuasai oleh sebuah imperium besar yang menggabungkan berbagai wangsa, dinasti, keluarga besar, dan extended family dari berbagai keratuan dalam lingkup suatu induk pemerintahan kerajaan. Jadi, dalam keadaan ideal, Sundaland adalah sebuah sistematika pemerintahan yang merupakan ramuan dari trias politika, yaitu raja, ratu, dan resi. Tak mudah melukiskan sistematika ini, karena sistem saat ini sudah 180 derajat berbeda, sehingga tak dapat lagi disetarakan dengan sistem kalibrasi atau interface pendekatan koperasi apapun dalam terminologi saat ini. Sunda memiliki akar yang sama dengan Sid, Sindu, atau Sinto dalam lidah Asia Timur. Sindi, Hindi, Hindia, Sindu, Hindu yang bukan agama. Sehingga kerjasama berbagai otoritas yang bukan negara dalam lingkup wilayah Hindi atau Sundaland dengan Belanda menjadi Hindia Belanda dalam sebuah konsep kesepakatan politis. The Kingdom of Sundaland semakin lama semakin berantakan secara fundamental. Kesepakatan berikutnya yang dinilai bisa sedikit memiliki peluang untuk menyusun kembali serpihan kesatuan ini adalah mendirikan Indonesia. Indo artinya bukan persatuan dan kesatuan seperti dalam definisi saat ini, namun juga dari akar kata Hindo, Sinto, Hin, Sin, dan lain-lain. Tolong jangan kaitkan nama agama atau keyakinan, tak ada urusannya ini dengan agama. Lidah Eropa selalu menghilangkan huruf H pada kata pertama, seperti honor, our, King Henry menjadi Indo. Jadi Indonesia adalah seluruh kepulauan dalam wilayah Sundaland. Jepang yang merupakan keyakinannya disebut sebagai Shinto mengklaim dirinya sebagai hasil dari berbagai penelitian dalam siaran NHK TV bahwa nenek moyang mereka berasal dari wilayah yang disebut Sundarando atau Sundaland. Silakan kalian bisa Google atau search di Facebook. Wangsa atau keratuan apa saja yang terdapat di Sundaland dan di bawah legitimasi kemaharajaan, apakah semuanya bernaung? Mari kita sama-sama mempelajari ini dan mari kembalikan kejayaan negeri matahari.